refleksi. Nama lainnya adalah pergeseran. Yang kedua, kita bicara tentang refleksi. Bukan urusan pijat memijat loh ya. Ini adalah pencerminan. Yang ketiga adalah rotasi. Ini adalah tentang perputaran. Yang keempat itu adalah tentang dilatasi. Itu adalah tentang perkalian. Kita lihat satu-satu dan saya akan tuliskan polanya di sini. Untuk masing-masing ya. Misalnya kita punya yang pertama adalah translasi. Translasi saya tuliskan koordinat mula-mula, yaitu adalah koordinat A, B, itu ditranslasi dengan nilai tertentu. Misalkan apa enaknya ya, MN. Oke, sekarang kita lihat ya. Translasi. Tentukan hasil ini tulisnya salah ya. Pergeseran. Tentukan hasil pergeseran daripada titik-titik tertentu oleh translasi min 2,3. Translasi ini artinya adalah titiknya itu digeser 2 satuan ke kiri untuk ini dan 3 satuan ke atas. Sehingga kalau misalkan kita punya titik A-nya ini saya nggak tulisin koordinatnya. Jadi kalau mau tulis koordinat boleh. Di sini 2, di sini berarti 3 kan ya. Nah kalau kita geser 2 satuan ke kiri, berarti titik ini tuh loncat-loncat ke sini, 2 satuan ke sini, 2 satuan. Terus kemudian geser 3 satuan ke atas, geser ke sini 1, 2, 3. Jadi titik A yang baru itu akan jadi di sini. Saya tulis A aksen. Itu translasinya. Titik B-nya berapa koordinatnya ya? Berarti titik A-nya itu yang dia dari 2,3 akan berpindah menjadi 0,6. Ya bukan? Itu kan koordinatnya 0,6. Titik B-nya berapa ya? B-nya kalau misalkan kita lihat di sini kan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Min 5, min 1 dia bergeser, berarti bergeser ke sini 1, 2, terus kemudian 3 satuan ke atas 1, 2, 3, berarti pindah ke sini. Ini titik B yang baru, B aksen. Titik B aksennya itu adalah berapa tuh? Min 7,2. Sehingga kalau misalkan kita lihat pola, kita bisa mencarinya itu sebenarnya dari sini ditambahin dengan nilai translasinya, min 2,3. Jadi kalau misalkan ini kita tambahkan min 2 ini, maka akan menghasilkan 0 kan. Nah sekarang 3 ini kita tambahkan ini, berarti dapatnya 6. Ini juga sama, min 2, 3. Jadi kalau misalkan ini ditambahin dengan min 2, hasilnya adalah itu. Min 1 ditambahin sama 3 ini, hasilnya adalah 2. Jadi kita bisa tulisin pola untuk translasi. Titik yang baru, ini titik A nih, boleh titik A aksen, berarti adalah A ditambah sama M, B ditambah sama N. X-nya ditambahkan yang pertama, Y-nya, maksudnya B-nya ditambahin sama yang kedua. Itu adalah pergeseran. Translasi atau pergeseran, itu yang pertama. Ini udah. Sekarang kita bicara refleksi. Refleksi ini ada banyak ya. Refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap titik 0,0, terus kemudian pencerminan terhadap sumbu garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X, terus kemudian pencerminan terhadap garis X sama dengan H misalnya, terus kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, terus kemudian pencerminan terhadap titik H, K. Jadi ada beberapa tipe pencerminan. Kita bicara satu-satu ya, gampang kok. Sekarang kita mau pencerminan terhadap sumbu X. Ini refleksi itu adalah pencerminannya, saya udah tulisin di atas. Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, ini kan sumbu X. Ya kita tinggal lihat, dari sini ke sini kan 3 satuan kan. Nah kalau dicerminin berarti dia lari ke sini 3 satuan. Berarti pindahnya ke sebelah sini.
Ini titiknya adalah berapa tuh tadi? Koordinatnya 2,3. Nah sekarang dia akan pindah kayak gitu. A yang barunya adalah X-nya nggak berubah ya. Kalau dia dicerminin terhadap sumbu X, coba lihat nih, X-nya nggak berubah sama sekali. Y-nya berubah, min 3. Sekarang kita lihat B-nya. B itu koordinat tadi berapa ya? Minus 5, minus 1. Kalau dia dicerminin terhadap sumbu X, berarti ini cerminnya itu lari ke sini, pindah ke sini. Kan ini jaraknya harus sama kan? Ini ke sini, jaraknya sama dengan ini ke sini. Jadi kalau misalkan kita lihat B aksennya, itu nilainya adalah minus 5,1. Nah coba kita lihat nilai X-nya nggak berubah, nilai Y-nya berubah. Yang minus jadi plus. Sehingga kalau misalkan kita mau tulisin refleksinya, refleksi itu kalau mau tulisin pakai kata-kata boleh. Ini titiknya masih tetap ya, A aksen A, B. Kalau dia direfleksi, refleksi, saya tulis refleksi aja ya, refleksi terhadap sumbu X, maka titik barunya itu X-nya nggak berubah, tapi Y-nya jadi minus. Itu kalau refleksi. Sekarang kita bicara tentang pencerminan terhadap sumbu Y. Tadi kan terhadap sumbu X, sekarang terhadap sumbu Y. Sekarang kita coba lihat, ini kan koordinatnya adalah 2,3, refleksi terhadap sumbu Y, berarti ini pindah ke sini kan, 2 satuan kan, ini di sini. Ini titik A aksennya. Sehingga titik A aksennya kalau kita lihat yang berubah itu adalah X-nya. Nih coba lihat nih. Tuh kan X-nya berubah, tapi Y-nya nggak berubah. Nah untuk yang B-nya kan kita punya koordinat berapa tadi? Minus 5, minus 1. Nah sekarang kalau dia dicermini terhadap sumbu Y ini, berarti kan ini pindah ke sana, pindah lagi dengan jarak yang sama, 5. Berarti dia posisinya itu pindah ke sebelah sini. Ini B aksen. Koordinatnya adalah 5, min 1. Coba lihat, Y-nya nggak berubah, tapi X-nya berubah kan? Ini berubah. Jadi minus dari semula. Ini juga sama, X-nya yang berubah. Jadi X-nya tinggal di minus daripada semula. Sehingga kalau misalkan kita mau menuliskan dalam bentuk rumus, ini direfleksi terhadap sumbu Y, maka kita akan mempunyai koordinat baru yang X-nya itu berubah, tapi Y-nya nggak berubah. Ini titiknya tetap sama ya, A, B loh ya. Nah sekarang yang berikutnya adalah saya tulisin di sini sekalian, titiknya A, B. Kita mau refleksi terhadap titik. Refleksi terhadap titik dalam hal ini adalah pusat koordinat 0,0. Nah sekarang kita lihat koordinatnya itu muncul di mana. Kalau kita mau refleksi terhadap titik, berarti kita tinggal nyari tahu jarak yang kurang lebih sama. Nah, dari sini kalau dia direfleksi ke sini, maka kalau misalkan kita cari, ya berarti hasilnya di sini. Kurang lebih sama. Nah, ini hasilnya. Ini coba kita lihat nih. Nah, sekarang kalau misalkan dia direfleksi terhadap ini gerak ke sebelah kiri 2 satuan, terus kemudian turun ke bawah 3 satuan, ini juga sama. Gerak ke kiri 2 satuan, turun ke bawah 3 satuan. Sehingga dari koordinat semula berapa nih? 2,3 dia berubah menjadi min 2, min 3. X-nya berubah, Y-nya berubah kan? Nah sekarang kita coba lihat pola yang sama. Apakah pola yang sama untuk B berlaku? Tadi koordinat yang B adalah min 5, min 1. Sehingga kalau misalkan kita mau cari refleksi terhadap 0,0, hasilnya itu akan lari ke sini. Ini titik B yang baru, yaitu adalah 5,1. Sama kan ya? X-nya berubah jadi minus, Y-nya juga berubah jadi minus. Sehingga kita bisa menuliskan rumus untuk yang pencerminan terhadap 0,0. Kita bisa menuliskan A aksennya itu adalah minus A, minus B. Itu refleksi terhadap 0,0. Sekarang kita bicara untuk refleksi terhadap namanya itu bukan sumbu, terhadap garis Y sama dengan X. Ini sebenarnya agak susah, akan lebih mudah kalau misalkan kita gambar beneran di kertas kotak-kotak yang dia itu kita butuh siku. Nah sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, ya berarti garis Y sama dengan X kita harus gambar dulu. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Sehingga kita bisa menggambar garis ini. Nah gambar garisnya kira-kira kayak gitu. Gambarnya punya saya jelek ya. Kalau mau bagus gambar sendiri, terus kemudian cari tahu sendiri posisi koordinatnya. Mana gambarnya? Ini ke sini.
Ya, gambarnya sambung-sambung. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau nyari tahu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, artinya ini tuh kalau kita cari tahu pencerminannya di sini. Jadi di sini kita bikin garis yang tegak lurus, terus kemudian kita ukur atau mungkin pakai jangka dari sini ke sini itu berapa, terus kemudian ini garisnya diterusin, kita ukur yang sama dari sini ke sini. Hasilnya akan di sini. Jadi kalau misalkan kita punya A-nya itu koordinatnya berapa tadi? 2,3. Di sini akan muncul titik yang baru, A aksen 3,2. Coba kita lihat nih. Ini posisinya tukeran kan, dari Y dia jadi X, dari X-nya di sini dia jadi Y. Coba kita lihat apakah B-nya akan melakukan pola yang sama. Jadi caranya adalah dari sini ke sini, ini kita bikin siku-siku, kurang lebih siku-siku kayak gitu, terus kemudian kita tarik, gini gitu kali. Nah, kita ukur pakai jangka, mungkin jarumnya ditaruh di sini, terus kemudian dia diukur segini berapa, terus kemudian jarum daripada jangkanya itu pindah ke sini, terus kemudian diukur. Nanti akan dapat di situ. Ini adalah titik B yang baru. Koordinatnya adalah min 5, min 1. Di sini nanti akan jadi min 1, min 5. Nah, coba lihat. Tukeran kan? Y-nya tukeran jadi X, terus kemudian X-nya tukeran jadi Y. Sehingga kita bisa tulisin persamaannya. Ini adalah polanya. Kalau kita punya titiknya A, B, maka direfleksi terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya akan tukeran B, A. Coba kita lihat lagi untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X. Ini tulis titiknya tetap sama, A, B. Sekarang kita lihat terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X-nya kita harus gambar dulu ya. Y sama dengan X. Kalau misalkan kita punya X-nya 0, Y-nya 0. Kalau kita punya X-nya 1, Y-nya min 1. Jadi gambar garisnya itu ada di sini. 0,0. Gambarnya itu miring kayak gini. Ini ke bawah. Dan seterusnya. Ini adalah garis Y sama dengan minus X. Caranya sama, kalau misalkan kita mau nyari, kita mau mencari pencerminan yang A dulu. A itu tadi koordinatnya berapa ya? A itu koordinatnya adalah 2,3. Jadi kita harus tarik garis yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan min X. Misalnya kayak seperti ini. Siku-siku. Nanti dia akan ketemu di sini, kira-kira. Nah, sini. Hasilnya berapa? A aksen ini adalah min 3, min 2. Untuk B-nya ya sama caranya. Berarti ini tarik tegak lurus di sini. Ini dibikin siku-siku, terus kemudian diukur panjangnya dari sini ke sini berapa. Ini dibikin sama. Nanti akan dapat di sini. Ini siku-siku, ini diukur ukuran yang sama. Nanti kita akan dapat koordinat B yang baru di situ. Ini B-nya adalah min 5, min 1. Yang ini B aksennya adalah 1,5. Nah, kalau kita lihat polanya, ini tukeran. Ini tukar ke X-nya, tapi dia di minus. Ini juga tukeran ke sini, di minus juga. Ini coba lihat nih. Ini kan saya tulis B aksennya di sini ya. B aksennya itu 1,5. Ini tuker ke sini, jadi di minus. Ini tuker di sini, di minus juga. Sehingga kita bisa tulisin polanya untuk yang pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. A aksennya, posisinya ditukar, A sama B-nya tuker, berarti B-nya pindah ke depan, A-nya pindah ke belakang, dan dia ada minusnya masing-masing. Kalau dia semula plus, maka dia akan jadi minus. Oke, sekarang saya tulisin untuk yang berikutnya, untuk refleksi A aksen, A, B, refleksi apa yang belum ya? Terhadap garis, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Terus kemudian kita bikin juga refleksi juga